Bayangkan sebuah buku kuno yang mengklaim mampu menjelaskan bagaimana alam semesta diciptakan, bukan berdasarkan wahyu, bukan pula berdasarkan ajaran agama, melainkan melalui ilmu rahasia yang dikatakan telah ada jauh sebelum para nabi. Kitab ini dikisahkan ditemukan di bawah patung Hermes Trismegistus, tertulis pada sebuah tablet zamrud yang dipercaya menyimpan rahasia kosmos. Ia membahas penciptaan alam, alkimia, jiwa, planet, dan kekuatan tersembunyi semesta. Inilah kitab Al-Balqnas, yang juga dikenal sebagai Sese-2 Polonius, sebuah kitab yang memengaruhi sejarah ilmu gaib dunia, namun dianggap berbahaya bagi akidah Islam. Dan dalam video ini kita akan membedah isinya secara lengkap dan menyeluruh. Nama asli kitab ini adalah Kitab Sur Al-Khalika Wokon et Al-Kobiye, yang berarti buku rahasia penciptaan dan seni alam. Dalam manuskrip Arab, kitab ini dinisbatkan kepada sosok bernama Balina. Namun dalam kajian modern, ia dikenal sebagai Pseudo Apollonius of Tyana. Hal ini karena tokoh sejarah Apollonius of Tyana tidak pernah menulis kitab ini. Karya ini termasuk pseudepigrafa, yaitu teks yang sengaja dinisbatkan kepada tokoh kuno agar terlihat lebih sakral dan berwibawa. Kitab ini diperkirakan disusun pada abad ke-8 atau ke-9 di dunia Islam saat penerjemahan filsafat Yunani sedang marak. Kitab Al-Balqnas bukan kitab agama. Ia tidak ditulis untuk membimbing ibadah, tidak pula untuk menegakkan syariat. Tujuannya adalah memahami alam semesta melalui filsafat hermetik. Kitab ini berusaha menjawab satu pertanyaan besar. Bagaimana alam bekerja tanpa harus merujuk pada wahyu ilahi? Dan dari sinilah seluruh isi kitab mulai bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Kitab dibuka dengan teori penciptaan alam. Menurut Balqnas, segala sesuatu tidak muncul dari ketiadaan mutlak. Alam berasal dari substansi awal yang disebut hayula, materi primordial yang pasif. Substansi ini tidak bergerak sendiri. Ia digerakkan oleh akal universal. Dari akal universal lahir jiwa universal. Dari jiwa universal lahir langit dan planet. Dari pergerakan kosmos muncullah 4 unsur dasar: api, udara, air, dan tanah. Realitas tersusun berlapis dan bertingkat. Setiap lapisan memengaruhi lapisan di bawahnya. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Semua tunduk pada sebab-sebab tersembunyi. Balqnas menceritakan perjalanannya ke kota Tyana. Di sana ia menemukan patung Hermes Trismegistus. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah ruang rahasia. Di dalamnya ada jasad seorang bijak kuno dan sebuah tablet hijau berkilau. Tablet ini disebut Al-Zumurrud atau Emerald Tablet. Menurut kitab ini, tablet tersebut menyimpan seluruh rahasia alam semesta. Ilmu ini tidak berasal dari nabi, melainkan dari kebijaksanaan kuno prakenabian. Emerald Tablet adalah inti kitab Al-Balqnas. Isinya singkat, namun memiliki pengaruh sangat besar. Ajaran utamanya berbunyi, yang di atas seperti yang di bawah. Langit dan bumi saling mencerminkan. Manusia adalah miniatur kosmos.
Segala sesuatu berasal dari satu hakikat. Perbedaan hanya muncul dari bentuk dan kondisi. Tidak ada penciptaan baru. Yang ada hanyalah transformasi. Matahari melambangkan prinsip aktif. Bulan melambangkan prinsip pasif. Penyatuan keduanya dianggap sebagai jalan menuju kesempurnaan. Kitab menjelaskan bahwa setiap unsur memiliki kualitas. Api panas dan kering, udara panas dan basah, air dingin dan basah, tanah dingin dan kering. Tidak ada unsur yang benar-benar murni. Semua benda adalah campuran. Logam, tumbuhan, hewan, dan manusia hanyalah variasi dari campuran unsur. Menurut kitab ini, emas adalah logam paling sempurna. Logam lain dianggap emas yang gagal matang. Kitab Al-Balinas mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki jiwa. Bukan jiwa seperti manusia, melainkan daya hidup kosmik. Akal manusia dianggap mampu menembus lapisan kosmos melalui pengetahuan rahasia. Tujuan tertinggi bukan ibadah, melainkan penyatuan dengan akal universal. Inilah konsep gnosis. Keselamatan melalui pengetahuan. Planet bukan sekadar benda langit. Mereka adalah agen kosmik. Saturnus melambangkan pembatasan. Jupiter kebijaksanaan, Mars kekuatan, Matahari kehidupan, Venus daya tarik, Merkurius perubahan, Bulan pertumbuhan. Setiap proses harus dilakukan pada waktu kosmis yang tepat. Planet juga dikaitkan dengan logam, seperti matahari dengan emas dan bulan dengan perak. Kitab Al-Balinas tidak memperlakukan alkimia sebagai sekadar teknik kimia atau percobaan logam. Alkimia dalam kitab ini adalah ilmu tentang transformasi hakikat. Balinas menjelaskan bahwa segala benda di alam memiliki potensi untuk menjadi sempurna. Ketidaksempurnaan bukanlah kegagalan, melainkan proses yang belum selesai. Dalam konteks ini, logam-logam seperti besi, timah, dan tembaga dipandang sebagai emas yang belum matang secara kosmis. Kitab ini mengajarkan bahwa di dalam setiap zat terdapat dua prinsip utama. Yang pertama adalah sulfur. Sulfur melambangkan bentuk, karakter, dan identitas. Yang kedua adalah merkuri. Merkuri melambangkan materi mentah yang lentur dan bisa dibentuk. Segala proses alkimia adalah usaha untuk menyeimbangkan sulfur dan merkuri dalam proporsi yang sempurna. Balinas menekankan bahwa alkimia bukan sekadar memanaskan, melebur, atau mencampur zat. Tanpa pemahaman kosmos, setiap eksperimen akan gagal. Karena itu, alkimia harus dilakukan selaras dengan waktu kosmik, posisi planet, fase bulan, dan kondisi alam menentukan keberhasilan transformasi. Proses alkimia dijelaskan melalui tahapan simbolik, dimulai dari pemurnian, yaitu membersihkan zat dari sifat-sifat kasarnya. Lalu pelarutan, yakni mengembalikan zat ke kondisi paling dasar. Kemudian penyatuan, di mana prinsip aktif dan pasif digabungkan. Dan terakhir penguatan, untuk menstabilkan bentuk baru yang lebih sempurna. Tujuan akhir dari seluruh proses ini adalah batu filsuf. Batu filsuf bukan sekadar objek fisik. Ia adalah simbol kesempurnaan materi dan kesempurnaan jiwa manusia. Dalam kitab ini,
Orang yang gagal dalam alkimia bukan karena salah teknik, melainkan karena belum layak secara batin. Setelah membahas alkimia, kitab Al-Balinas masuk ke bagian paling kontroversial, bagian tentang talisman dan hukum simpatetik alam. Kitab ini mengajarkan bahwa alam semesta bekerja melalui hubungan tersembunyi. Tidak ada benda yang berdiri sendiri. Segala sesuatu saling terhubung. Planet memengaruhi logam, logam memengaruhi benda, benda memengaruhi manusia. Inilah yang disebut hukum korespondensi kosmik. Menurut Balinas, setiap planet memiliki sifat khusus, dan sifat ini dapat ditanamkan ke dalam benda tertentu. Sebuah logam, batu, atau simbol dapat dijadikan wadah bagi pengaruh kosmik. Inilah yang disebut talisman. Talisman tidak bekerja karena doa, tidak pula karena kehendak Tuhan. Ia bekerja karena keselarasan bentuk, angka, dan waktu. Huruf memiliki nilai kosmis, angka memiliki daya tertentu. Bentuk geometris memengaruhi energi alam. Jika semua disusun dengan tepat, maka pengaruh planet akan mengalir ke dalam objek tersebut. Kitab ini menjelaskan bahwa kesalahan kecil dapat membuat talisman tidak bekerja. Waktu yang salah, bentuk yang keliru, atau niat yang tidak selaras, semua itu menyebabkan kegagalan. Konsep ini menjadi dasar bagi ilmu wafak, azimat, dan sihir kosmik yang berkembang di dunia Islam dan Barat. Dan inilah alasan utama mengapa kitab ini ditolak oleh ulama, karena ia mengajarkan kekuatan selain Allah yang bekerja melalui kosmos. Di bagian akhir, kitab Al-Balinas tidak menutup dengan doa. Ia menutup dengan peringatan. Ilmu ini, menurut Balinas, tidak boleh diberikan kepada semua orang. Hanya mereka yang dianggap memiliki akal murni dan jiwa yang siap yang boleh mempelajarinya. Penyalahgunaan ilmu ini, menurut kitab, akan membawa kehancuran. Namun dalam Islam, konsep ini justru bermasalah karena kebenaran tidak ditentukan oleh kelayakan elit, melainkan oleh wahyu Allah dan ilmu yang menjauhkan manusia dari tauhid tidak dianggap sebagai hikmah. Kitab Al-Balinas adalah salah satu fondasi utama okultisme dunia. Ia membentuk alkimia, astrologi, dan sihir simbolik selama lebih dari 1000 tahun. Namun ia juga menjadi contoh bagaimana ilmu dapat menjauhkan manusia dari ketundukan kepada Tuhan. Jika kamu ingin kita membedah kitab-kitab terlarang lain secara ilmiah dan jujur, seperti Syams al-Ma'arif, Picket, atau The Sixth and Seventh Books of Moses, pastikan kamu subscribe channel ini. Tulis di komentar kitab mana yang ingin kita bongkar di video berikutnya.